memutuskan persidangan ini tertutup. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaksi kali ini yang menarik adalah kita bahas hakim dari setiap sidangnya, dari mulai 6 terpidana, Sakatatal sampai ke flashback ke belakang, yaitu Peggy Setiawan. Kan hakimnya beda-beda nih, dan tampaknya kita bisa perbandingan di sini hakim mana aja yang mungkin ada tekanan di belakang, atau yang berani ambil keputusan dengan jujur, atau yang paling berani. Nah, kita lihat dulu dari awal. Ini hakim yang terbaru dulu ya, yaitu Bapak siapa namanya aku kurang tahu, tapi di sini tuh kan awal-awal persidangan 6 terpidana aja sudah langsung kayak ada batasan nih antara media sama beliau nih, harus tertutup, dan kalaupun terbuka hanya kayak selang-seling momen-momennya, atau kalau kongsi sula itu tertutup, kalau pembunuhan itu terbuka. Itu kalau dari sisi aturan hukumnya, tapi beliau mungkin ada aturan tersendiri. Nah, seperti apa sampai geram, baru aja mulai persidangan kemarin ya kan, minggu kemarin, tapi udah dibikin geram, dan takutnya nokumnya nanti ditolak kayak Sakatatal. Sebelum kita bahas ke Sakatatal, kita bahas ini dulu. Persidangan ini tertutup. Bahkan bagi yang tidak berkepentingan karena sidangnya tertutup, mohon kerjasamanya untuk mengundangkan ruang sidang. Kami menyatakan keberatan dan mohon supaya majelis untuk menyatakan ingin tetap terbuka untuk ini. Kalau di tingkat pertama saja itu dinyatakan terbuka untuk umum, padahal itu pemeriksaan yang lebih mudah, bagaimana ini PK kan kami hanya... Ini tuh kita bisa lihat ya, beliau sangat hati-hati sekali, karena beliau paling mungkin terakhir 6 terpidana, beda dengan yang Sakatatal ataupun Peggy Setiawan ya, 6 sekaligus, dan didampingi 2 hakim ya. Kalau hakim yang sebelumnya kan yang Sakatatal perempuan, hakim yang Peggy laki-laki, itu Bapak Eman Sulaiman yang viral itu kan. Tapi yang ini sih kayaknya banyak rahasia atau terlalu hati-hati gitu. Dan sempat yang hakimnya Sakatatal sih itu yang lebih mencurigai, adalah bilang nanti keputusan ada di Mahkamah Agung ya. Saya ada penekanan di situ lah, penekanannya seperti apa, dan udah tanda tanya ke arah mana ya. Kita lihat bareng-bareng nih, sampai-sampai dikomentari salah satu suara netizen nih, Kak Zazabila bilang takutnya nanti berpengaruh ke 6 terpidana, sementara yang Sakatatal aja ditolak ya kan, hasil ditolak guys. Agak-agak kecewa sih dengan hasil yang Sakatatal ini, beda dengan yang Peggy Setiawan sih, itu bisa dibilang awal-awal viral ya. Peggy Setiawan tuh beruntung lah gitu. Kalau Sakatatal ini berliku banget prosesnya, apalagi dalam terpidana juga yang dicurigainya adalah sempat ya yang kedua kemarin hampir saja tidak dihadirkan, harusnya dihadirkan. Nah, kita lihat dulu kondisi 6 terpidana ya. Tapi penasaran sama kenapa Nopum Sakatatal ditolak. Kita lihat bareng-bareng. Nah, benar yang gue bilang kemarin kan, belum apa-apa ibu hakim itu sudah bilang kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya ya, saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gua percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa gitu loh ya. Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah nggak percaya lagi, udah nggak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh. Karena kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana, kalau gitu bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan Sakatatal ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja, kode etik aja? Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin gitu. Itu kakak Adilan, gentle dong, gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Makin lama cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya.
Gua nggak suka banget deh. Harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016 kalau memang ada kesalahan diperbaiki, ya. Kalau kalian perbaiki tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede kayak dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Hah? Sama aja nih kayak ini kita mencari nih semuanya. Bener-bener ya, pedes tapi mendekati, aduh ini sensitif banget. Tapi bener gitu. Mungkin kata Kak Azan Nabila tuh minimal dicopot. Dan kemarin pun kan hoax ternyata dicopot ya. Terus jangan memaksakan 6 terpidana di penjara kalau memang nggak bersalah. Ini taruhannya seumur hidup guys, bukan sehari 2 hari, apalagi setahun 2 tahun. Makanya Bapak Oto Hasibuan mengupayakan untuk membebaskan 6 terpidana ini, apalagi sudah dipenjara selama 8 tahun ya kan. Untuk Sakatata oke lah, nopomnya ditolak ya. Tapi 6 terpidana ini tinggal harapan terakhir untuk kebebasan mereka. Gitu, makanya yang herannya lagi kenapa sidangnya 6 terpidana itu harus ada yang tertutup dan yang terbuka. Dan ditambah lagi kemarin sempat saja 6 terpidana tidak bisa dihadirkan gitu kan. Dan upaya-upaya dari pengacara Pradi ini tuh harus sabar sekali, sangat sabar dan mengupayakan kalau tidak dihadirkan sebaiknya sidangnya diskor. Akhirnya dihadirkan gitu kan. Banyak banget peraturan-peraturan yang agak-agak bersih tegang, agak-agak gotrok-gotrokan lah gitu kasarnya ya. Nih maunya hakim gimana sih? Maunya pengacara harusnya gini. Biar terbuka, transparan, harus adil gitu kan. Ya, kita lihat bareng aja kondisi kemarin seperti apa sidangnya 6 terpidana dulu ya. Kita lihat bareng-bareng dan jangan lupa komen yang banyak. Semangat Bang, semangat Bang Eka. Nah, di sini akhirnya dihadirkan ya. Tadinya Senin kayaknya tidak hadir, tapi alhamdulillah bisa dihadirkan itu. Lewat dari zuhur. Dan sidangnya sampai sore larut gitu. Tadi supir yang belakang tuh. Kemudian berikutnya tadi Ini proses yang sudah berlanjut kemarin ya, disemangatin lah oleh keluarga, oleh yang lihat setelah selesai. Masih punya harapan hadir dari tim walaupun nopung yang sekatatal ditolak guys. hadir seperti yang tadi, penambahannya juga seperti yang tadi. Ya berarti besok tuh Rabu, Kamis, Jumat tuh full. Semangat Bang. Semoga hasilnya lebih maksimal ya. Tapi anehnya tuh ini yang sibuk hanya pengacara-pengacara dari 6 terpidana dan hakim. Sementara kayak yang penyiksaan, melanggar kode etik dan lain-lain di sini baik dari pihak oknum, penyidik, hakim yang 2016 sampai yang selalu dituduhkan Bapak itu dia ikut menyiksa dan lain-lain tidak dimintai keterangan ya. Apa besok? Harapannya sih besok harusnya bisa ya Bapak tahun 2016 itu dimintai keterangannya, kebenarannya gitu. Kalau menyiksa karena standar untuk memaksa mengakui, kenapa caranya mungkin agak keji ya, sampai harus minum air kencing dan lain-lain sih. Itu sih sadis lah. Baru-baru sekarang lah mereka berani mengungkapkan kondisi yang sebenarnya gitu. Itu dipendam selama 8 tahun, gak kebayang nih pedihnya disiksa kalau mereka bukan pelakunya. Bagi yang ingat waktu awal-awal Sakatata ajukan PK dengan bukti dan hukum baru bersama para atas nih, kondisinya seperti ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini jadi Peggy tapi buat warga Cirebon dan Indonesia. Selamat atas kemenangan Peggy dan dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung. jadi kayak lemes gitu ya. Wah, hasilnya nopomnya ditolak gitu. Padahal di sini mereka tanpa lelah gitu mengupayakan ya. Para kerabat juga di sini semangat banget mengajukan berkasnya. Hukum awalnya kita udah dari jam 8 untuk mendapat, kita tidak pengaruh dengan putusan hukum memeriksa agar bisa keadilan perjuangan daripada keluarga wartawan-wartawan yang telah berjuang
Dengan tinta dan cinta kalian membuat paling ujung. Bentar. Oke, kita ini dulu, kita serahkan dulu. Ini suratnya berapa orang? Surat kuasa bidang hukum tolong Didin. Ya. Ada fotokopinya, mau dia tanda terimanya. Ya. Harusnya simbolis. Lebih mudah. Bang Odet mana? Nggak ada. Tidur. Istirahat. Bang. Wajah. Nah. Nah, Tangannya, ditahan tangannya. bentar bang. Harapannya nanti tinggal di dalam terpidana ya. Lalu bang, Mudah-mudahan Tiga dengan kantor, terpidana kantor ini hukum Paratabas, kantor hukum Trisamurti, dan kantor Bisa hukum Ibu bebas. Titin Aprilianti. Protes yang punya nama. Kalau April lahirnya bulan April, kalau Aprilianti. Saya lahir 21 April loh, Mas. Sambil di ini bang. Itu bekas apa, Bang? Bekas PK-nya itu. Padahal pada saat sidangnya Sakatatal tuh Oke. dengan banyaknya saksi dibantu mengungkapkan gimana waktu di Sananya akan sangat berbeda daripada sidang yang saya hadapi di 2016-2017. Karena sekarang semua mata tertuju pada perkara ini. Saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya pernah menyuarakan ini di 2016-2017, walaupun hanya di tingkat lokal tetapi tidak berhasil. Sekarang luar biasa dukungannya. Saya merasa ada yang salah dari perkara ini. Mudah-mudahan sekarang hakim yang akan bersidang kondisinya tidak akan sama seperti yang saya alami di 2016-2017. Mudah-mudahan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang kita miliki. Apa saja Bu sebetulnya yang didaftarkan dalam PK ini? Bisa dijelaskan? Lanjut nggak apa-apa ya Bu? Jadi sebetulnya novum itu sudah saya simpan. Waktu itu memang kemungkinannya tidak terbuka, tetapi 2 bulan pada saat peristiwa ini ramai, saya memperoleh novum itu dengan cara yang luar biasa. Di situ akan menjelaskan apakah betul terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat sadis yang tertuang seperti dalam putusan pengadilan. Apakah betul itu terjadi? Jadi novum itu akan menggambarkan dengan sejelas-jelasnya. Nah, Ibu meyakini PK ini akan diterima atau seperti apa? Yakin, insya Allah dengan kuasa Allah. tapi faktanya novum Sakatatal ditolak, guys. Dari kecurigaan tadi suara hati netizen dari Kakak Zanzabil aja, hakimnya kayak sudah menekankan di awal, kayak meragukan di awal gitu. Ya, beda banget dengan pengadilan waktu prosesnya Peggy Setiawan gitu kan, dibantu dengan hakimnya Eman Sulaiman. Itu cepat tek lancar gitu ya, bahwa Peggy Setiawan bukan tersangka yang membunuh atau memperkosa. Nah, dan tadi juga ditekankan ini kalau memang arahnya benar, banyak bukti novum ke arah kecelakaan, tapi ini tuh yang jadi janggal, kecelakaannya tuh murni kecelakaan atau ada di balik kecelakaan ini rahasia tertentu kah, sampai karena 6 terpidana harus disiksa begitu sadis. Waktu di persidangan berkas kan dijelaskan tuh air kencing, terus dipukul habis-habisan pakai staples dan lain-lain, itu kan miris ya dengernya. Gitulah guys, komen yang banyak gimana tanggapannya, ayo makasih udah nonton, bye.